Shalom KKR Batu Aji, kami ada menjadi berkat. Salam rindu dari Bapak Ibu Guru untuk semua anak-anak KKR dimanapun berada. Kami berharap bahwa semua anak Tuhan selalu semangat, sukacita dan selalu berpengharapan pada Tuhan Yesus. Nah, kita bertemu kembali di Jumat Ceria ini untuk memuji Tuhan bersama, untuk belajar firman Tuhan dan berkreasi bersama. Kakak harap semuanya dengan tertib, dengan tenang. Ya, boleh ikuti Jumat Ceria dengan baik ya untuk semuanya dari semua sektor. Boleh ikut kegiatan Jumat Ceria dengan penuh sukacita. Oke, jadi sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita mau angkatkan penyembahan kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi tempat kita masing-masing. Ya, kita bernyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Semuanya disiapkan hati dan pikirannya, semua angkatkan penyembahannya bagi Tuhan dan kita katakan, Bapa Engkau baik. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Semuanya ambil sikap yang sopan. Kita mau puji Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Bapa untuk tertib, serius, konsentrasi mendengar firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Ya, mari semua dipersiapkan hatinya, disiapkan Alkitabnya. Kita mau baca dan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kakak akan bagikan dari kitab Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 10. Kakak baca dari sini. Semua adik-adik kakak ikut di rumah masing-masing. Firman Tuhan, hal berdoa. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya
pintu dibukakan. Nah, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Kita hari ini berbicara tentang hal berdoa. Jadi kalau kakak bilang berdoa, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran adik-adik? Bisa aja kita memikirkan, oh berdoa itu meminta. Oh berdoa itu biasanya lipat tangan Bu Guru. Berdoa itu bisa juga membujuk atau memohon. Berdoa itu bisa juga misalnya bersyukur kepada Tuhan. Nah itu mungkin yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita bicara soal berdoa. Nah hari ini firman Tuhan mengajari kita tentang berdoa. Ada 3 kata kunci dalam berdoa ini. Yang pertama, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketuklah. Nah, kalau yang pertama, mintalah. Biasanya kita kalau minta itu tangannya di atas atau di bawah. Biasanya kalau kita minta tangannya di bawah. Nah, kalau misalnya kita meminta itu pasti dengan segenap hati, dengan rendah hati. Itu ya kalau kita meminta sesuatu sama mama misalnya, sama papa misalnya, pasti kita minta dengan rendah hati. Nah, ternyata hari ini kita diajari firman Tuhan, apa aja yang kamu perlukan, apa aja yang kamu inginkan, mintalah dalam doa. Misalnya kita mau supaya cita-cita kita terkabul. Misalnya kita mau minta kesehatan. Misalnya kita mau minta jadi anak yang pintar ataupun juara. Misalnya kita meminta sama Tuhan supaya orang tua diberkati, supaya orang tua diberi pekerjaan. Mungkin misalnya orang tua kita baru PHK karena kejadian yang melanda bangsa kita. Atau kita berdoa supaya virus corona segera berakhir. Nah, ternyata Tuhan bilang semuanya itu bisa diminta dari doa kita. Kita bisa minta segala sesuatu dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus rajin berdoa ya. Kalau mau terima sesuatu, mintalah itu kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa juga kata kuncinya adalah kata carilah. Nah, minggu lalu kita ikut kegiatan cari telur Paskah di rumah. Misalnya dia karena nggak bisa kumpul sama teman-teman masing-masing, teman-teman semuanya, mungkin kita di rumah masing-masing ikutan cari telur Paskah. Ya, atau kita ingat tahun lalu ya, kita mau cari telur Paskah, pasti kita harus cari dan berusaha. Kalau kita diam, telurnya nggak mungkin datang. Tapi kalau kita mau dapat telur, harus cari di segala sudut, di segala tempat persembunyian. Nah ternyata berdoa juga begitu. Nggak mungkin datang sendiri kalau tidak berusaha, kalau tidak bekerja dan mencari. Ternyata berdoa juga harus dibarengi dengan berusaha. Kalau mau jadi anak pintar, pastinya harus belajar. Kalau mau jadi anak yang menggapai cita-citanya tercapai, harus berusaha dari sekarang. Nah, itu dia, berdoa juga harus dibarengi dengan usaha. Yang ketiga, sudah mintalah, carilah, dan sekarang kita bicara soal yang ketiga. Kata kunci yang ketiga itu ketuklah. Nah, kalau misalnya ketuk itu identik dengan pintu, tok tok tok. Ya, kalau ada orang yang ngetuk pintu, pasti kita akan lihat, kita akan buka pintunya.
Misalnya seorang tuan rumah, ada orang yang ngetok pintunya, pasti dia lihat dari jendela. Oh, ini aku kenal. Oke, aku akan buka pintu untuknya. Ya. Setiap orang yang mengetok pintu, pintu akan dibukakan baginya, kata Tuhan Yesus. Ya. Apalagi kalau anak-anaknya yang mengetuk pintu Bapaknya di surga. Ya, oh itu anakku. Oh ini anakku yang ku kenal. Aku pasti buka pintu baginya dan kubiarkan dia masuk ke rumahku. Nah, adik-adikku sekalian, dalam Alkitab juga ada salah satu tokoh Alkitab dari sekian banyak tokoh Alkitab yang luar biasa, yang jadi anak hebat karena dia rajin berdoa. Salah satunya kakak mau cerita soal Daniel. Ya, Daniel itu seorang anak muda yang keren, yang paten, yang ikut dibuang bersama bangsa Israel ke Babilonia. Nah, dia dibuang di tanah pembuangan Babilonia. Tentu kalau di pembuangan, di penjajahan, ya pasti kita tidak akan merasa bahagia, gitu ya. Kita merasa sedih, kita sering merasakan takut. Tapi Daniel di tengah ketakutannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ketika banyak orang iri sama dia juga selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa orang iri sama dia, Bu Guru? Karena dia orang rajin berdoa, dia diangkat oleh Tuhan, ya. Dia diberikan Tuhan kelebihan dan dia menjadi pejabat tinggi di daerah Babilonia. Hanya banyak orang iri sama dia, banyak orang berniat jahat sama dia, tapi dia tuangkan perasaannya dalam doanya kepada Tuhan, sehingga niat jahat orang lain tidak mempan sama Daniel. Waktu dia mau dibuang ke lubang singa, dia tidak mempan dimakan singa. Singanya gak mau makan Daniel, karena Daniel ternyata adalah anak yang suka berdoa. Dia dilarang untuk setia sama Tuhan. Hai Daniel, tidak boleh, kamu tidak boleh setia sama Tuhan, boleh berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan kami. Dia tidak mau, tapi dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia menjadi anak yang disayangi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, anak-anak kakak RGBK Perunggun Batu Aji, dimanapun berada, kakak mau semuanya anak-anak Tuhan selalu taat berdoa, setia dalam berdoa, terlebih untuk bangsa dan negara kita, di keadaan kita saat ini, supaya Tuhan segera pulihkan bangsa kita. Sebab doa orang yang benar, bila sungguh-sungguh didoakan, akan besar kuasanya. Oke, seperti yang kakak bilang tadi, kakak mau ajak anak-anak Tuhan untuk berkreasi hari ini. Nah, kakak mau ajak anak-anak Tuhan untuk berkreasi membuat buku doa. Buku doa, kita perlu alat. Yang pertama, kertas. Ya, ini alatnya sangat mudah didapatkan adik-adik. Ya, kertas dan gunting. Ya, kertas dan gunting, hanya dua alat ini. Dan tambahnya nanti akan diperlukan cat atau pulpen untuk menulis doa-doa kita. Itu bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing ya. Oke, caranya gampang sekali. Ikuti ya. Ikuti kakak di rumah kita masing-masing, ikuti kakak untuk mengerjakan buku doa ini. Yang pertama, kertas ini kita lipat menjadi dua bagian. Ya, lipatnya seperti ini. Kita lipat dan usahakan melipatnya dengan rapi, ya, dengan rapi. Oke, lipat menjadi dua bagian, lalu kita lipat sekali lagi seperti ini. Oke, lipat sekali lagi seperti ini. Lalu ya lipatannya kita lipat keluar, tidak ke dalam, ya. Kita lipat bagian pinggirnya, kita lipat keluar, ya. Kita lipat keduanya. Lipatannya, ingat ya, lipatannya itu keluar sehingga berbentuk seperti ini, dan kalau kita buka itu seperti ini. Nah, nampak ya adik-adik ya. Oke, kita lipat keluar lalu kita buat seperti ini. Oke, lipatan kecil ini kita akan
gambar ya bentuk salib ya, bentuk salib. Nah, kita bisa buat seperti ini, nampak ya. Nah, lipatan kertas ini tadi kita buat salib seperti ini ya, supaya membentuk apa yang mau kita gunting. Nah, salib ini ya seluruh ini pinggir-pinggirnya ini kita akan buang ya, pinggir-pinggirnya kita akan gunting, sehingga setelah digunting dia akan membentuk bentuk salib seperti ini. Oke. Nah, setelah kita gunting, kertas itu nanti akan membentuk salib seperti ini mengikuti pola yang sudah kita gambar. Nah, kalau dibuka dia bisa berbentuk seperti ini ya. Nah, di lipatan-lipatan ini kita bisa menulis doa-doa kita, apa yang kita harapkan supaya Tuhan kabulkan. Ya, misalnya ini punya Kak Vikaris, ya kakak buat di sini, nampak ya, buku doa. Misalnya kita tuliskan di buku doa kita, nah, misalnya buku doa, lalu kita buka yang pertama, doa Kak Vikaris, COVID segera berlalu, anak KKR sehat-sehat, lalu semuanya anak KKR panjang umur, jadi anak baik. Lalu bisa juga dibaliknya, doanya mungkin anak-anak mau sekolah lagi, anak menjadi menjadi anak yang rajin berdoa, menjadi anak yang rajin belajar. Nah, kreatif kan? Luar biasa, anak Tuhan, kakak percaya pasti bisa membuat lebih kreatif lagi ya. Tuliskan doa-doa apa aja kira-kira doa anak sekolah minggu yang mau supaya Tuhan bisa kabulkan doa-doa kita. Jadi kita bisa buat banyak, ya, caranya juga sangat gampang. Jadi anak-anak Tuhan bisa membuat kreativitas di rumah masing-masing. Oke, demikianlah belajar firman Tuhan di Jumat Ceria hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau mengajari kami untuk lebih lagi boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, mengajari kami menjadi anak yang rajin berdoa, anak yang dengar-dengar akan firman Tuhan, selalu berusaha supaya kami mendapatkan apa yang kami doakan, seperti Daniel yang sangat Engkau sayangi karena dia rajin berdoa. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk KKR GBKP Batu Aji. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.